Sementara itu pemirsa, polisi memastikan ledakan yang menimpa sejumlah rumah di Tangerang Selatan, Banten bukan berasal dari bahan peledak. 8 orang saksi pun telah dimintai keterangannya dalam peristiwa ini. Petugas gabungan dari Polres Tangerang Selatan, Gegana, Polda Metro Jaya, dan Puslap 4 Mabes Polri terus mengolah tempat kejadian perkara di Tangerang Selatan, Banten. Olah TKP ini dilakukan guna memastikan penyebab pasti ledakan yang menimpa 13 rumah warga. Meski demikian, polisi memastikan sumber ledakan bukan berasal dari bahan peledak maupun sejenisnya. Akibat kejadian ini, polisi memeriksa 8 orang sebagai saksi. Sementara 3 warga yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tentunya kami selaku penyidik bekerja sama dengan ahli dari Puslapor Polri sementara melakukan olah TKP lanjut. Intinya bahwa masyarakat tidak perlu ragu dan khawatir, untuk TKP sudah disterilkan, tidak ada bahan-bahan yang berbahaya atau yang dapat menimbulkan ledakan. Namun kami mohon maaf, untuk aliran listrik masih kami padamkan sampai dengan nanti proses olah TKP oleh Puslapor Polri dan penyidik. Jadi setelah kita melaksanakan sterilisasi di TKP, tidak kita temukan unsur bahan peledak atau bom. Mereka dilakukan di beberapa titik, Pak? Kita lakukan di 4 titik rumah warga yang Sebelumnya pemirsa, ledakan keras terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe, Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Jumat pagi. Akibat ledakan ini sebanyak 8 rumah warga rusak parah dan sejumlah warga menderita luka. Sejumlah korban ledakan yang terjadi di Jalan Talas 2, Pondok Cabe, Udik, Pamulang, Kota Tangerang Selatan dievakuasi untuk mendapatkan tempat aman. Sebagian warga berusaha menolong penghuni rumah, terutama lansia yang terluka. Akibat ledakan ini, 8 rumah warga mengalami kerusakan yang cukup parah dan sejumlah warga menderita luka. Pihak kepolisian langsung lakukan penyisiran dan sterilisasi di lokasi kejadian sekaligus mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi dan pemilik rumah guna mengetahui penyebab pasti terjadinya ledakan. Mulanya jam 5 lewat seperempat tuh kayak bunyi petir gitu, terus pas petir kayak brodar, ya udah hancur gitu. Itu awal mula itu terdengar di rumah mana, Bu? Pokoknya di atas genteng. Nah, itu yang Ibu ketahui ini ada berapa rumah, Bu, yang mengalami kerusakan akibat bunyi letupan itu? Iya, kayak ada puluhan sih Pak ya, cuman ini yang parah, parah udah 3 yang hancur. Kalau ini juga kan parah juga sama sih atasnya, sama ini kita nih 5 tuh, terus sama ini depan-depan. Kalau rumah Ibu mengalami apa aja? Atasnya sama samping terbongkar. Dari kerusakan ini, Bu, ada korban nggak, Bu? Enggak. Yang mengalami luka-luka? Anak saya ada nih, palanya kena ketiban asbes. Saat ini anak Ibu dirawat atau Di rumah sakit. Saat ini di lokasi kejadian telah dipasang garis polisi dan sejumlah korban untuk sementara berada di tempat pengungsian. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pagi ini warga terdampak ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan mulai berbenah. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk renovasi secepatnya. mana? Hingga pagi tadi pemirsa, reruntuhan dan puing-puing material rumah masih berserakan pasca ledakan besar yang menimpa permukiman warga di Jalan Talas 2, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan. Akibat ledakan, lebih dari 10 rumah warga di Jalan Talas 2, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan runtuh tak berbentuk. Sejumlah warga juga masih berusaha untuk merobohkan rumah-rumah terdampak sebagai antisipasi agar tidak membahayakan warga lainnya. Sebelumnya pihak kepolisian juga telah lakukan olah TKP dan mengamankan 4 tabung gas dan kompor di lokasi kejadian. Di dalam aja tadi. Emang nggak bisa tidur kali ya? Tadi ada keluar.
Sementara itu pemirsa, data sementara dari BPBD Kota Tangerang Selatan sebanyak 52 jiwa terpaksa mengungsi imbas ledakan di permukiman Jalan Talas 2 Pondok Cabe Ilir, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Mereka diungsikan ke masjid yang tak jauh dari lokasi. Para pengungsi ini merupakan warga yang rumahnya alami kerusakan berat hingga roboh. Pihak BPBD pun memastikan kebutuhan pokok pengungsi terpenuhi dan berkoordinasi untuk mendapatkan bantuan lebih. Dan saat ini sejumlah bantuan seperti matras hingga makanan telah diterima para pengungsi. Itu yang parah-parah itu. Iya, ada berapa orang? Tiga. Bapak, ibu. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kejadian ledakan di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pemirsa, sudah ada dua rekan kami, jurnalis iNews, ada Amrina Rida di lokasi kejadian dan juga Ismalia Meidasari di lokasi pengungsian. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita ke Amrina terlebih dahulu di lokasi ledakan pemirsa. Ya, selamat siang rekan Amrina, seperti apa kondisi terkini di lokasi kejadian saat ini? Iya, Pram, saat ini kami berada di salah satu rumah dari warga terdampak akibat ledakan yang terjadi pada Jumat pagi kemarin. Dan ini adalah situasi di dalam rumahnya. Ini kami berada di ruang tamu yang kita bisa lihat bahwa banyak sekali puing-puing reruntuhan dari material-material bangunan, baik itu atap, lalu juga seperti plafon, kayu yang masih berserakan. Dan kalau kita melihat ke atas sedikit, atap ataupun juga plafon dari rumah ini yang di kamar ataupun juga di ruang tamu ini pun juga sudah ambrol begitu ya, dan tidak berbentuk. Nah, Pram, ini kami akan mencoba untuk memperlihatkan sedikit ke area belakang. Ini adalah salah satu area yang cukup parah di area rumah ini, di mana kita bisa melihat secara jelas puing-puing yang memang bongkahannya ini cukup besar, Pram, akibat kemarin ledakan yang cukup dahsyat dan juga misterius yang tiba-tiba terjadi. Dan memang, Pram, kalau kita melihat di area atasnya, ini juga sama, area atapnya pun juga sudah sangat rapuh dan cukup berbahaya. Kami tadi melihat beberapa dari plafon yang sempat rubuh, sehingga memang cukup berbahaya apabila kami berdiam diri di sana dalam situasi yang materialnya rapuh seperti ini. Nah, hingga saat ini memang selain dari rumah yang kami datangi sekarang, ini adalah rumah salah satu warga bernama Pak Mahmud, ada kurang lebih 10 rumah yang terdampak lainnya, yang mana situasinya memang sama. Apabila di sini hanya sebagian saja, maka di belakang ini juga ada rumah yang jauh lebih parah dan sudah tidak berbentuk lagi. Nah, hingga kini kami tadi melihat ada beberapa warga yang masih melakukan pembenahan bersih-bersih ataupun juga mengambil barang-barang berharga begitu ya, mengingat rumah ini seperti yang tadi Pram dan juga pemirsa lihat sudah tidak mungkin untuk ditinggali lagi, sehingga memang dari banyak warga ini mereka sekarang kebanyakan ada yang mengontrak ataupun juga ada yang mengungsi di pengungsian yang disediakan, karena situasinya ya seperti ini, Pram, sudah sangat berbahaya, tidak memungkinkan untuk ditinggali dan juga sangat amat rapuh. Ada kemungkinan atap-atap dan juga genteng ini bisa jatuh apabila misalnya terkena hujan, karena kemarin pun juga sempat hujan deras. Pengakuan dari warga sempat ada material-material yang jatuh. Nah, kalau hasil olah TKP yang dilakukan oleh Puslap 4 Polri bersama dengan kepolisian kemarin, mereka dugaan sementara adanya ledakan ini adalah dikarenakan tabung gas 12 kg. Namun memang ini belum pasti dan masih harus menunggu 3 hingga 4 hari ke depan untuk mengetahui apa penyebabnya. Dan ini juga akan menjadi pekerjaan rumah tentunya bagi para kepolisian dan juga Puslap 4 Polri untuk bisa mengidentifikasi apa penyebabnya. Karena kalau kami melihat di lokasi memang ledakannya cukup besar dan ada 10 rumah yang terdampak. Dan dari warga tadi mereka berbincang, mereka mengharapkan ada bantuan yang segera ataupun juga secepatnya dari Pemprov Banten, sehingga mereka bisa segera merenovasi rumah karena keadaannya yang cukup parah seperti ini, dan nanti mereka bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala. Sementara demikian, Pram, kembali ke Anda. Baik, Amrina Rida langsung dari lokasi ledakan, dan kita akan bergeser pemirsa tidak jauh dari lokasi, yaitu di lokasi di Musola Daarun Naim yang menjadi tempat pengungsian warga. Saat ini ada rekan kami Ismalia Meidasari di sana. Selamat siang Ismalia, seperti apakah kondisi pengungsi saat ini di sana?
Ya, selamat siang Pram. Saat ini saya memang berada di salah satu musola yang letaknya memang agak sedikit jauh dari lokasi kejadian karena memang ini adalah merupakan zona nyaman. Di sini bisa kami gambarkan, Pram, untuk bisa dilihat di tempat pengungsian saat ini memang para warga yang terdampak saat ini sedang beristirahat dan di sini juga selain ada warga, ada juga petugas kesehatan yang tadi sempat mengecek kesehatan para warga di sini dan bisa dilihat juga di belakang sana ada berupa bantuan yang memang sudah disalurkan untuk para warga yang terdampak. Di sini juga ada matras-matras untuk tempat masyarakat atau warga di sekitar kejadian lokasi yang terdampak untuk beristirahat seperti itu, Pram. Dan bisa dilihat juga untuk kondisinya di sini memang tidak cukup ramai karena di sini memang ada sekitar lebih dari 50 warga yang diungsikan ke sini atau sekitar 20 kepala keluarga dan sebagian warga saat ini sedang bekerja bakti untuk membersihkan puing-puing rumah mereka yang terdampak pasca ledakan kemarin. Di sini, Pram, saya akan mengajak Pram dan juga pemirsa untuk berbicara kepada salah satu korban yang terdampak kemarin. Ya, selamat siang. Bisa perkenalkan dulu namanya siapa? Ya, aku dengan Eka Prastiwi. Oke, Kak Eka bisa diceritakan kronologisnya kemarin seperti apa saat terjadi ledakan? Karena saat terjadi itu masih pagi banget ya Kak, itu sekitar jam 5:15. Keadaannya masih baru bangun tidur, terus ngerasain suka alang-iling hewan ya. Biasanya tuh ada di atas loteng, aku kira tuh berantem gitu. Jadi kayak kita pede aja dulu awalnya. Cuma pas bapakku dengerin terus kok suaranya makin nggak berhenti gitu. Terus akhirnya kayaknya ini bukan hewan gitu. Ya udah akhirnya bapakku nyuruh kita semua untuk keluar, benar-benar langsung pas buka pintu, wah udah itu udah sampai kayak udah nggak kayak abu vulkanik tahu kan ya. Itu udah gelap banget. Itu sih. Parah banget. Berarti kemarin itu sempat mendengar sesuatu di atas seperti itu ya sebelum terjadi ledakan? Betul. Ya, baik, ini kan kakak rumahnya dekat dengan tempat kejadian, maksudnya terdampak juga atau tidak? Saat ini sih terdampaknya lumayan cukup parah ya, karena memang banyak titik yang jebol di rumah juga, jadi kayak kemarin juga ditambah hujan, sama ada impact dari yang sebelumnya ledakannya, jadi kayak ya udah hancur semua di dalam itu. Jadi kita nggak bisa tidur di sana lagi, udah nggak bisa disinggahin. Jadi akhirnya kita diungsikan di sini. Oke, apakah ada rencana ketika rumah di sana tidak bisa ditempati lagi untuk ke tempat keluarga atau mungkin pindah ke rumah lain? Karena ini posisinya kita masih di kontrakan orang ya, jadi kayak dari pihak yang punya kontrakan udah menyiapkan juga kontrakan baru. Untuk sementara waktu sih karena ini masih banyak kita harus didata ya, jadi kita harus tetap saat kumpul di satu titik dulu nih, jadi kita belum bisa kemana-mana dulu saat ini gitu. Terakhir mungkin ada himbauan dari BPBD untuk kapan kembali ke rumah seperti itu? Belum sih Kak, saat ini masih coba untuk santai dulu di sini menurut dinas ya, biar kita nggak, karena masih banyak yang shock juga mungkin ya dengan kejadiannya terlalu cepat gitu. Baik, terima kasih Kak Eka atas waktunya. Ya, Pram, tadi bisa disimak juga ternyata mereka sebelum terjadinya ledakan ini mendengar sesuatu yang cukup mengganggu dari arah atas rumah, dan juga tadi kami juga sempat berbicara dengan beberapa warga di sini, mereka juga ada yang mendengar ledakan namun juga ada yang tidak mendengar ledakan seperti itu, Pram. Jadi memang saat ini dari anggota kepolisian ini masih terus menyelidiki penyebab kejadian ledakan tersebut. Kembali ke Anda, Pram. Ya, Ismalia Medasari langsung dari posko pengungsian dan juga tadi sebelumnya ada rekan kami Amrin Narida langsung dari TKP. Terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan. Sementara itu, pemirsa, BPBD Tangerang Selatan, Banten memberikan bantuan logistik bagi warga yang terdampak ledakan rumah. Para warga terpaksa mengungsi ke masjid karena rumahnya tak lagi bisa ditempati. Para warga yang terdampak dari ledakan rumah di Tangerang Selatan, Banten mulai mendapatkan bantuan logistik. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tangerang Selatan pun langsung mendistribusikan bantuan seperti makanan bergizi serta alas tidur. Tak hanya itu, BPBD Tangerang Selatan juga mendirikan dapur umum selama 7 hari ke depan guna menyukupi kebutuhan para warga yang terdampak dari ledakan rumah.
BPBD Tangerang Selatan mengatakan saat ini terdapat 50 warga yang terdampak dari ledakan rumah mengungsi di masjid sekitar. Jumlah pengungsi sebanyak 52 jiwa. Apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan 7 hari ke depan yaitu kita berusaha memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi yaitu makan dan minum. Insya Allah dari 52 jiwa pengungsi akan kita cukupi makan minumnya 1 hari 3 kali. Sementara itu nantinya BPBD Tangerang Selatan juga akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Basarnas dalam proses pendistribusian bantuan logistik selanjutnya. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. 2 wanita, pegawai laundry dan warga lansia yang terluka akibat ledakan mesin laundry di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ledakan mesin laundry memporak-porandakan 2 rumah warga. Yang di laundry jangan mati apa belum? Jangan itu lagi panas. Seorang wanita lansia ini harus dievakuasi warga di Rusun Kemayoran, Jakarta Pusat karena mengalami luka serius di sekujur tubuhnya. Korban terluka usai terkena serpihan material akibat ledakan hebat yang terjadi di sebuah laundry di lantai dasar rumah susun Boeing 4A Kebon Kosong. Seorang pegawai laundry juga terluka akibat ledakan. Kejadian ini bermula saat korban tengah mengerjakan aktivitas mencuci dan menggosok di dalam laundry. Tiba-tiba terjadi sebuah ledakan hebat dan memporak-porandakan kios beserta 2 rumah warga lainnya di sisi kanan dan atas. Warga yang rumahnya hancur terkena ledakan mengaku panik ketika mendengar suara ledakan hebat. Dari hasil penyelidikan awal yang dilakukan Polsek Kemayoran, ledakan diduga berasal dari tabung setrika uap yang sedang digunakan. Selain meminta keterangan dari sejumlah saksi dan korban, polisi juga melakukan pemeriksaan terhadap pemilik laundry. Namun polisi belum bisa menyimpulkan unsur kelalaian atau ketidaksengajaan yang menyebabkan terjadinya ledakan. Di Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Ya, pemirsa, pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Pagi tadi pun para pedagang mulai membersihkan dan mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa digunakan. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang, rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih sini. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh gitu. Segera dibersihkan gitu, Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu Pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, salah satu kawasan di Denpasar yang terdampak banjir adalah kawasan Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Dari 80 warga terdampak, 29 diantaranya mengungsi di posko pengungsian Ubung. Ya, pemirsa, sebanyak 80 kepala keluarga terdampak di kawasan Ubung. 29 diantaranya dievakuasi ke posko pengungsian yang berada di Balai Serbaguna, Banjar Sedana, Merta, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara. Hingga di hari ketiga pasca banjir, tersisa 24 pengungsi yang bertahan di posko pengungsian. 5 pengungsi lainnya telah mendapatkan tempat tinggal, sementara di posko pengungsian ini mayoritas adalah warga perempuan dan 2 orang bayi yang masing-masing berusia 7 hari dan 7 bulan.
Nah, pemirsa, untuk mengetahui situasi dan kondisi warga yang mengungsi pemirsa karena terdampak banjir Bali, sudah ada jurnalis iNews rekan kami Indira Ari langsung dari posko pengungsian Kesiman, Kertalanggu di Denpasar, Bali. Selamat siang, Indira. Ya, baik. Selamat siang rekan Pram dan juga pemirsa. Ya, Indira. Hingga siang hari ini, Indira, total jumlah pengungsi apakah semakin bertambah atau semakin berkurang di sana? Jika di lokasi pengungsian tempat saya melaporkan saat ini, yang awalnya itu adalah 49 warga yang mengungsi di lokasi ini, belum ada pengurangan demikian rekan Pram, karena sebagian besar dari mereka rumahnya terdampak cukup parah. Jadi total ada di korban yang terdampak yang mengungsi di kawasan posko Kesiman Kertalanggu ini sendiri adalah korban yang terdampak di kawasan Kesiman Petilan, demikian, yang berjarak sekitar 3-4 km dari lokasi posko ini. Ada 80 kepala keluarga yang terdampak di lokasi tersebut, namun hanya 49 yang mengungsi ke lokasi ini dan 35 lainnya memilih untuk tinggal masih di lokasi karena mungkin kondisi rumahnya tidak terlalu parah, demikian rekan Pram. Baik, rekan Indira, bagaimana kondisi fisik dan juga psikologis para pengungsi hingga hari ini, pantauan Anda? Baik, dapat saya laporkan situasi terkini rekan Pram. Ya, ini sejumlah bantuan baik logistik seperti sembako dan juga kebutuhan untuk anak-anak, pakaian dan juga obat-obatan. Di sini juga telah disiapkan dapur darurat, demikian, untuk warga yang masih bertahan di sini. Dan beginilah kondisi warga di pengungsian di posko Kesiman Kertalanggu ini. Di sini tercatat sebanyak 49 warga yang terdiri dari 39 orang dewasa, 5 orang anak-anak, 4 orang remaja, dan 1 orang lansia. Pihak petugas juga menyiagakan demikian posko kesehatan bagi warga pengungsi yang mengalami gangguan kesehatan. Saat ini mereka baru saja usai menyantap siang, demikian rekan Pram, dan saat ini mereka sedang menghabiskan waktu bersantai, beristirahat di lokasi ini. Dan sejumlah anak-anak yang masih ikut mengungsi di lokasi ini hingga saat ini belum dapat melanjutkan kegiatan mereka untuk bersekolah, demikian. Dan yang saat dibutuhkan, sangat dibutuhkan saat ini bagi mereka untuk dapat mereka adalah peralatan sekolah, pakaian sekolah, agar mereka dapat kembali beraktivitas bersekolah. Dan juga yang paling dibutuhkan berdasarkan hasil perbincangan saya dengan warga di sini adalah alas tidur, demikian rekan Pram, karena di sini dalam 3 hari terakhir ini mereka tidur di alas yang cukup tipis sekali, dan untuk anak-anak ini sangat menyakitkan dan sangat beresiko seperti ini. Ya, Indira, apakah para pengungsi sudah mengetahui atau mendapat informasi kapan bisa kembali ke rumah mereka masing-masing saat ini? Ya, mereka masih belum bisa memastikan kapan mereka akan kembali ke lokasi, ke rumah mereka, karena betul-betul rumah mereka tidak dapat dihuni. Jadi kerusakannya cukup parah, demikian rekan Pram. Hanya 35 warga yang sudah kembali ke lokasi mereka karena kerusakannya tidak terlalu parah. Jika ini sampai ada yang roboh dan betul-betul tidak dapat dihuni, rekan Pram. Oke, kami dari Jakarta mendapatkan informasi bahwa Presiden Prabowo kabarnya akan menuju ke Bali dan Denpasar untuk menemui pengungsi. Apakah informasi itu juga Anda terima, Indra Ari? Ya, informasi hingga kini masih terus berkembang, demikian rekan Pram. Dari informasi kunjungan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan berkunjung salah satunya di posko ini, pihak petugas di posko ini juga masih menunggu kepastian terkait kedatangan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Rekan Pram. Oke, baik. Terima kasih banyak rekan Indira Ari langsung dari posko pengungsian di Denpasar, Bali. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.
Ya, pemirsa, polisi juga telah menemukan jenazah 4 perempuan korban banjir di Denpasar, Bali. Keempat korban tersebut dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Di samping itu ya nubruk dah. Aduh, kemana dah itu mobil? Aduh. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Bali menemukan 4 perempuan korban banjir Bali yang sempat dinyatakan hilang. Jasad 4 perempuan ini ditemukan di kawasan Tanah Kilap, Denpasar Selatan. Pade ke kanon pade. Jalannya boleh. Red kan pasti. Jalan kena. Keempat korban dibawa ke RSUP Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Saat ini polisi dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian korban banjir bandang di Bali. Bencana banjir tersebar di Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Karangasem. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bali mencatat jumlah korban yang ditemukan meninggal dunia akibat banjir besar di Bali mencapai 18 orang. Sementara kerugian atas kerusakan ratusan bangunan mencapai lebih dari 28 miliar rupiah. Sementara itu, pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jasad korban banjir, di mana korban dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sangla. Data dari BPBD hingga kini korban meninggal dunia akibat banjir bandang sebanyak 17 orang. Anggota SAR Bali kembali menemukan 1 korban bencana banjir dengan kondisi meninggal dunia. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Profesor Ngurah Sangla untuk proses identifikasi. Hingga kini, total jumlah korban tewas akibat banjir bandang mencapai 17 orang. Sementara 186 orang mengungsi di posko pengungsian. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, pemirsa, mengunjungi sejumlah lokasi terdampak banjir bandang di Bali. Salah satunya Pasar Badung yang menjadi lokasi paling parah terdampak banjir. Didampingi Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka datang ke Pasar Badung Bali dan temui para korban banjir. Bersama Pasar Kumbasari, Pasar Badung salah satu titik terparah banjir. Karena Sungai Badung berada di dekat pasar tersebut. Gibran tegaskan akan perbaiki semua fasilitas umum. Sebelumnya Gibran mengunjungi pos pengungsian korban banjir di Banjar Tohpati, Desa Kesiman, Kertalangu, dan Pasar Bali. Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyapa dan mendengarkan keluh kesah warga yang terdampak banjir. Sanitasi, lalu ya tempat-tempat untuk serapan air ini perlu diperhatikan dan agar tiap tahun ya Pak tidak terjadi banjir seperti ini, dan kita inginkan nanti pasca kejadian ini diperhatikan juga recovery-nya terutama di sektor-sektor pariwisata. Jadi biar bisa pulih lagi. Korban pedagang kecil, korban terdampak banjir, saya menyampaikan yang saya alami dan terima kasih banyak Bapak Wakil Presiden sudah memberikan perhatian yang luar biasa kepada kami terdampak banjir. Gibran juga membagi-bagikan bantuan kepada warga berupa kotak makan dan buku tulis untuk anak-anak serta makanan cepat saji dan kebutuhan pokok lain. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa,
Yang Anda saksikan kali ini pemirsa adalah kedatangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dijadwalkan pada hari ini pemirsa telah tiba di Kota Denpasar, Bali pemirsa, tepatnya di Igusti Ngurah Rai pemirsa, untuk dengan tujuan bertemu langsung dengan para pengungsi pasca banjir dahsyat yang melanda Bali beberapa hari kemarin pemirsa, dan juga akan meninjau lokasi banjir di hari ini. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah tiba di Bali pemirsa, melakukan kunjungan kerja ke Bali pada hari ini untuk meninjau langsung lokasi banjir dan juga akan bertemu dengan sejumlah pengungsi di Kota Denpasar. Presiden Prabowo bersama rombongan mendarat langsung di VVIP Base Ops Lanut Igusti Ngurah Rai pada pukul 12.05 waktu Bali pemirsa. Kami masih menantikan keluarnya Presiden Prabowo bersama juga rombongan. Dan pemirsa, kami juga mendapat informasi dalam kunjungan kali ini Presiden Prabowo Subianto juga didamping oleh Panglima TNI, sejumlah menteri, kepala BNPB dan juga deputi terkait. Agenda pertama kunjungan kerja Prabowo Subianto pemirsa hari ini di Bali, yakni akan meninjau langsung Pasar Badung yang terdampak banjir, termasuk juga basement pasar yang terendam dan juga sejumlah kios pemirsa. Mengingat Pasar Badung ini merupakan salah satu titik terparah di Bali yang juga dialiri oleh Sungai Badung pemirsa. Usai agenda kunjungan ke lokasi yakni di Pasar Badung, nantinya juga Presiden Prabowo juga dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan meninjau pengungsian di Banjar Kesambi, Kesiman, dan Pasar Timur. Dari informasi di pengungsian tersebut pemirsa ada kurang lebih 91 jiwa terdampak dengan 46 orang masih mengungsi. Dan juga belasan rumah rusak di bantaran sungai. Selanjutnya pemirsa, setelah agenda tersebut, Presiden juga dijadwalkan melayat ke rumah duka Niwayan Lenyut di Banjarnegara, Kelurahan Serangan dan Pasar Selatan, yang diperkirakan akan berlangsung sore nanti pemirsa. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bela sungkawa atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali dan juga Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto juga telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Badan Nasional Pembangunan Berencana BNPB dan memberikan instruksi untuk bertindak cepat menangani dampak bencana banjir yang terjadi di Bali.
Presiden Prabowo Subianto juga menekankan akan pentingnya distribusi bantuan secara tepat dan juga tepat sasaran, yang nantinya instruksi ini pemirsa langsung dijalankan oleh BNPB. Presiden juga memastikan upaya pencarian dan juga penyelamatan ini berjalan optimal yang langsung dilakukan oleh BNPB dan juga memastikan kebutuhan logistik untuk para warga terdampak disalurkan dengan baik pemirsa. Ya pemirsa, di layar televisi sebelah kanan Anda pemirsa, ini adalah posisi atau kondisi tadi pagi pemirsa di salah satu pasar di Badung pemirsa yang terdampak cukup parah dari banjir yang terjadi 3 hari lalu pemirsa, di mana banjir ketika saat itu terjadi, ketinggian banjir pun menenggelamkan lantai 1 pasar tersebut di Pasar Badung. Pagi tadi pun sejumlah pedagang yang biasa berjualan hari ini tidak bisa berjualan pemirsa. Mereka hanya bisa mengevakuasi sejumlah barang dagangan yang masih bisa diselamatkan. Karena informasi yang didapatkan pemirsa hingga hari ini lumpur masih menggenangi area lantai 1 dan juga basement di Pasar Badung. Ya pemirsa, kita lihat bersama-sama di sebelah kiri layar televisi Anda pemirsa. Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya telah turun, yang disusul juga dengan Presiden Prabowo Subianto pemirsa telah tiba di Bandara Ngurah Rai Bali pada siang hari ini. Seperti diketahui pemirsa, pemerintah pun juga telah menyiapkan dana sebesar 5 miliar rupiah untuk penanganan banjir di 6 kabupaten dan kota di Bali pemirsa. Di mana bantuan ini diberikan dalam bentuk logistik. Ya pemirsa, untuk agenda kali ini pemirsa, Presiden Prabowo, agenda pertamanya adalah pemirsa akan meninjau langsung Pasar Badung yang terdampak banjir. Saya ikut sini ya. Dari informasi yang kami dapatkan, agenda pertama akan menuju ke Pasar Badung. Kemudian selanjutnya dijadwalkan akan menuju ke pengungsian pemirsa di Banjar Kesambi, Kesiman. Dan pemirsa, ini adalah kondisi terkini pagi tadi pemirsa, di mana petugas gabungan TNI bersama kepolisian tengah lakukan upaya pembersihan dari sejumlah material banjir di lokasi Pasar Badung pemirsa. Dan terpaksa karena banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir kemarin pemirsa, di hari ini sejumlah pedagang yang biasa berjualan di Pasar Badung tidak bisa kembali berjualan dengan normal karena hingga hari ini pemirsa sejumlah bagian lumpur masih mengendap dan menggenangi sejumlah area di kawasan pasar. Ya pemirsa, pasar tradisional terbesar di Denpasar menjadi salah satu lokasi terdampak banjir yang cukup parah. Dan pagi tadi pun para pedagang mulai membersihkan dan mengevakuasi barang dagangan yang masih bisa digunakan.
Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Pedagang mulai memindahkan barang-barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah, menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Sejumlah petugas juga telah melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenangi basement. Pak, sementara ke gudang, rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih ini. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh gitu. Segera dibersihkan gitu, Pak. Ya. Saat banjir menerjang, lantai satu Pasar Badung dan Kumbasari tenggelam. Selain barang dagangan, kendaraan juga banyak yang ikut terendam. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung iNews Siang dalam Indonesian Television Awards sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram @IndonesianTVAwards. Kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut. Vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format #VoteITA 2025 spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari. Anda dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 sampai 27 September 2025 hingga pukul 23:59. Ya, setelah unjuk rasa sepekan di berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah dan DPR RI akhirnya sepakat mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset. DPR RI sepakat memasukkan RUU Perampasan Aset ke program legislasi nasional prioritas 2025. Setelah unjuk rasa di berbagai wilayah di Indonesia dan munculnya tuntutan 17+8, pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat memasukkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ke dalam program legislasi nasional atau Prolegnas 2025. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas pun mendukung langkah balik DPR untuk membahas RUU ini. Bahwa insya Allah dalam evaluasi prolegnas yang akan datang, maksudnya sekarang ini, itu sudah disepakati akan diinisiasi oleh DPR. Karena itu dari awal juga memang DPR ingin menginisiasi itu, sehingga pemerintah tinggal menunggu hasil penyusunannya, kemudian nanti dikirim, Presiden akan menerbitkan supres. Sementara Ketua Balik DPR Bob Hasan memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan mengedepankan partisipasi publik. Seluruh elemen masyarakat bisa memberi masukan ke dalam RUU Perampasan Aset secara terbuka. Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan, tetapi kemudian kita ini namanya meaningful. Harus memenuhi meaningful partisipasi publik. Meaningful itu adalah yang bermakna. Nah, maknanya adalah apa? Kita jangan hanya tahu judulnya perampasan aset. Harus tahu seluruh publik apa isinya perampasan aset itu. Wacana dari pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset sudah bergulir sejak 2023. Kala itu pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat Presiden atau Supres RUU Perampasan Aset pada 4 Mei 2023. Namun hingga rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada 30 September 2024, pembahasan RUU Perampasan Aset belum pernah dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang dari berbagai unsur menggelar aksi damai di gedung DPR RI mengecam unjuk rasa anarkis. Aksi ini juga bentuk dukungan untuk polisi agar segera mengungkap dalang di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. Di bawah guyuran hujan deras, ratusan orang dari berbagai unsur seperti driver Gojek online, mahasiswa,
pelajar, pemuda dan wanita Jumat sore menggelar aksi damai di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Aksi digelar sebagai bentuk keprihatinan atas demonstrasi yang berujung kerusuhan dan anarkis pada akhir Agustus lalu. Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Solidaritas Indonesia dan Komite Nasional Perempuan Indonesia juga membagikan bunga kepada petugas dan pengguna jalan. Selain mengecam keras aksi anarkis dalam penyampaian pendapat di muka umum, mereka juga mendukung proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan. Jadi kami terhadap pemerintah, jadi ketika ada kritik tolong turun gitu loh. Kami tidak ingin masyarakat Indonesia dibenturkan, kami tidak ingin ada kekerasan lagi dengan aparat keamanan itu. Karena mereka tugasnya hanya berjaga, dan kami tujuannya bukan ke mereka, kami ingin pemerintah itu hadir di tengah-tengah aksi gitu loh, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Mereka berharap ke depannya, pemerintah bisa lebih cepat merespon aspirasi masyarakat. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan. Aksi damai juga dilakukan ratusan warga di Sidoarjo, Jawa Timur dengan membentangkan bendera merah putih sepanjang 350 meter. Mereka menyampaikan pesan agar masyarakat harus tetap kritis tanpa anarkis. Berbagai aksi dan seruan damai pasca maraknya aksi demo dan kericuhan di berbagai daerah beberapa waktu lalu terus dilakukan oleh warga. Di Desa Wonokupang, Balongbendo, Sidoarjo, ratusan warga melakukan aksi kampanye Indonesia Damai dengan menggelar kirap membentangkan bendera merah putih sepanjang 300 meter keliling desa sejauh 5 km. Dengan pengawalan dari TNI Polri, aksi kampanye Indonesia Damai mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar. Meski jalannya kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter ini sempat mengganggu aktivitas warga di jalan desa, namun warga tetap mendukung aksi kampanye Indonesia Damai tersebut. Dalam aksi kirap kampanye Indonesia Damai ini, warga meminta dan berharap kepada masyarakat agar tetap kritis tanpa aksi anarkis terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Untuk menjadi negeri yang damai, Indonesia yang damai, kita di sini mewakili dari rekan-rekan para remaja Karang Taruna, kita boleh kritis, tapi jangan anarkis. Melalui aksi kampanye Indonesia Damai ini, diharapkan tidak ada lagi aksi demo yang mengarah ke tindakan anarkis yang merugikan kepentingan umum. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Polres Metro Jakarta Timur memanggil artis Sherina Munaf dan Uya Kuya untuk klarifikasi dan mediasi terkait insiden penjarahan kucing di kediaman Uya Kuya. Sherina, Kak Sherina mungkin sedikit Kak Sherina. Pihak Sherina Munaf dan Uya Kuya memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Timur guna mengklarifikasi dan memediasi perihal penyelamatan kucing milik Uya Kuya yang sempat dijarah massa. Usai menjalani mediasi, kedua belah pihak pun sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Nantinya, kucing-kucing milik Uya Kuya yang berada di tempat Sherina pun akan dikembalikan. Kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Artinya saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Di lain sisi, Uya Kuya menyatakan masih ada 3 kucing peliharaannya yang belum ditemukan pasca peristiwa penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Komedian sekaligus politisi Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Eko mendatangi Polda Metro Jaya untuk memohon penangguhan penahanan terhadap salah satu terduga pelaku penjarahan di rumahnya. Eko Patrio mendatangi Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat malam.
Kedatangannya untuk meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjara di rumahnya. Eko mengungkapkan bahwa salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukan merupakan pelaku penjarahan, hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Pertama silaturahmi dengan teman-teman. Rian itu adalah yang pertama kali ngambil kucing saya. Ya, ngambil kucing saya, terus udah gitu dia menyelamatkan kucing saya, dan setelah menyelamatkan dia ingin juga mengembalikan kucing, tetapi kucingnya tertahan sama dia. Sebelum dibalikin ke saya sudah diambil oleh kepolisian, oleh bapak-bapak di Polda sini. Akhirnya ya udah, kita koordinasi, kita komunikasi, memohon agar Rian ditangguhkan penahanannya. Dan alhamdulillah malam ini Rian pulang tadi, dijemput oleh keluarganya. Anda kembali di iNews Siang pemirsa, kali ini bersama saya Syafaati Suryo. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedua kepala negara membahas kondisi geopolitik di Timur Tengah. Pertemuan digelar Jumat di Presidential Flight Abu Dhabi. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Presiden UEA Mohammed bin Zayed berlangsung hangat. Keduanya membahas sejumlah hal, diantaranya eskalasi di kawasan Timur Tengah. Prabowo dan MBZ sepakat akan terus berkolaborasi menciptakan perdamaian dunia. Selain itu, pertemuan ini juga sebagai momentum untuk meningkatkan hubungan bilateral antar kedua negara. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto setujui pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Dalam pertemuan bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Prabowo juga setuju dengan pembentukan tim investigasi independen terkait demonstrasi ricuh Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin Kamis. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan komisi investigasi independen. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Tak hanya itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sambut positif usulan pembentukan tim khusus untuk reformasi institusi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Rencananya, ke depannya pertemuan seperti ini akan digelar secara rutin sebagai sarana memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar elemen bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyalurkan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran 55 triliun rupiah. Bank BTN mendapatkan 25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana 10 triliun rupiah.
Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman. Pas pemberitahuan ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana grosir perbankan. Ini sudah diputuskan dan siangnya sudah salurkan ya. Insyaallah jalan pasti. Dengan ini kita kirim ke 5 bank, Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, mulai bersaja. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu sendiri dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan berapa di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang grosir masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya meski mazhab ekonominya berbeda dengan Sri Mulyani, namun Purbaya bisa diterima pasar. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pas. Pemirsa, PT Karya Citra Nusantara merespons proyek pagar laut Cilincing yang viral. Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Sebelumnya, tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu lantaran berdirinya tanggul beton membuat akses dan aktivitas para nelayan terganggu.
Info nicing, woi. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas. Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Cipta Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Cipta Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan di Amerika Serikat menangkap terduga pembunuh aktivis pro-Trump Charlie Kirk. Terduga pelaku ditangkap usai diserahkan ayahnya sendiri. Pihak berwenang di Amerika Serikat telah menangkap pelaku pembunuhan influencer konservatif Charlie Kirk yang terjadi pada Rabu lalu di Universitas Utah Valley. Tyler Robinson, seorang mahasiswa 22 tahun, diserahkan ayahnya sendiri, seorang veteran penegak hukum, kepada pihak berwenang. Sebelumnya, ia mengenali anaknya sebagai orang yang dicari polisi dan membujuk Tyler untuk menyerahkan diri. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap Tyler segera dinyatakan bersalah dan dihukum mati. With a high degree of certainty, we have him. In custody, right? In custody, everyone did a great job. We worked with the local police, the governor, everybody did a great job. Terduga pembunuh Charlie Kirk, Tyler Robinson, dibesarkan sebagai seorang Kristen Mormon yang taat. Namun, ia justru melepaskan tembakan mematinya ke Kirk hanya beberapa saat setelah influencer konservatif itu memuji gereja Mormon. Ya, loyalis Presiden Amerika Serikat Donald Trump Charlie Kirk tewas ditembak saat membahas soal penembakan massal di Universitas Utah Valley. Ironis, Kirk yang dikenal sebagai tokoh pendukung kepemilikan senjata api justru tewas ditembak dengan senjata api. Sosok Charlie Kirk, aktivis sayap kanan sekaligus loyalis Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dikenal kontroversial. Kirk yang merupakan pendiri organisasi pemuda konservatif Amerika Serikat Turning Point USA turut membantu mobilisasi suara pemuda untuk Trump pada Pilpres 2024 lalu. Terkenal aktif di media sosial, Kirk kerap mengunggah video dirinya berdebat terkait sejumlah isu seperti aturan kepemilikan senjata, perubahan iklim, hingga masalah LGBT. Bahkan pada 2023 lalu, komentar Kirk dalam sebuah wawancara terkait kepemilikan senjata api menuai kecaman. But I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year, so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given. Momen ketika Kirk ditembak mati di Utah Valley, dirinya juga sedang menggelar debat terbuka membahas soal penembakan massal di Amerika yang marak satu dekade terakhir. Hal ini menjadi semacam ironi karena dirinya dikenal sebagai tokoh yang mendukung kepemilikan senjata api bagi warga sipil.
Pemirsa, sebuah cahaya melesat di langit malam Masjid Nabawi Madinah dan menjadi perhatian warga. Kemunculan cahaya disertai dentuman keras diduga rudal. Kemunculan cahaya dekat Masjid Nabawi membuat jemaah masjid yang akan sholat subuh terkejut. Para jemaah merekam momen dengan kamera ponsel mereka. Meski belum ada keterangan resmi, spekulasi bermunculan. Sejumlah warganet diduga rudal diluncurkan dari Yaman dengan target Israel, namun melintas di wilayah Arab Saudi. Otoritas Haramain mengaku juga melihat cahaya dan dentuman yang terjadi di dekat Masjid Nabawi. Menuai perdebatan, otoritas Haramain lewat media sosialnya mengimbau masyarakat berhenti berspekulasi dan menunggu keterangan resmi. Pemirsa, seorang anak berusia 9 tahun di Ponorogo, Jawa Timur membelikan ayahnya sepeda motor dari hasil menabung sejak taman kanak-kanak. Dengan membawa 2 karung berisi uang koin, mereka pergi ke toko untuk membeli sepeda motor impian. Dengan membawa 4 karung berisi uang koin, Sunarta, warga desa Sendang, Ponorogo, Jawa Timur ini mendatangi dealer atau toko sepeda motor. Ia yang datang bersama keluarganya hendak membeli sepeda motor impian. Uang senilai 20 juta rupiah dalam bentuk koin ini merupakan hasil tabungan anaknya yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Anak Sunarta, Nafa Raulista, menyisihkan uang sakunya setiap hari yang ia kumpulkan sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Nafa mengaku senang bisa membelikan ayahnya sepeda motor. Dari kelas TK. Dari TK sampai? Kelas 3. Sekarang kelas 3. Itu setiap hari menyisihkan uang berapa? Kadang-kadang 3.000, kadang 5.000. Ceritanya waktu TK selama 2 tahun itu saya kasih sangu 2.000, yang 500 dibelikan jajan, yang 1.500 itu sisanya ditukar dengan koin, langsung nyampe rumah ditabung. Nah setelah itu baru masuk SD saya kasih sangu setiap harinya 5.000, yang ditabung 3.000, yang 2.000 belikan jajan, dan lain dari itu waktu mungkin pada waktu lebaran selama 3 tahun itu uang pesangon waktu lebaran dari tetangga, dari sanak saudara itu ditabung sendiri. Motor ini akan digunakan Sunarta dan keluarganya untuk mobilisasi sehari-hari, seperti bekerja, pergi ke pasar, dan mengantar ke sekolah. Namun Sunarta menegaskan anaknya dilarang mengemudikan motor sebelum cukup umur dan mempunyai SIM. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyalurkan dana 200 triliun rupiah ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran 55 triliun rupiah. Bank BTN mendapatkan 25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana 10 triliun rupiah. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman pemberitahuan ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan saya sudah salurkan ya. Insyaallah jalan pasti dengan prinsip kita kirim ke 5 bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI, mulai berjalan. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun,
BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang berhasil masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo tanggapi pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudi Sadewa. Menurutnya meski mazhab ekonominya berbeda dengan Sri Mulyani, namun Purbaya bisa diterima pasar. Bagus Pak, saya kenal baik dengan Pak Purbaya. Sangat bagus dan mazhabnya memang berbeda dengan Bu Sri Mulyani. Mazhab ekonominya beda dengan Bu Sri Mulyani. Jadi kalau kita melihat dari respon pasar, respon masyarakat, saya kira kita lihat indeks harga saham gabungan juga kembali rebound, kembali naik, kemudian dolar terhadap rupiah juga melemah, rupiah menguasai, artinya pas. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan tanggal 27 September sebagai Hari Komedi Nasional. Penetapan ini menjadi bentuk apresiasi dan tonggak pengakuan genre komedi yang menghibur sekaligus juga memberikan kritik terhadap kondisi bangsa. PASKI atau Persatuan Artis Komedi Indonesia kembali menggelar ajang Anugerah Komedi Indonesia ke-5 di Studio RCTI Plus Kebonjeruk, Jakarta Barat. Selain menjadi ajang penganugerahan dan apresiasi kepada komedian terpilih dan terfavorit, acara yang juga dihadiri Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadly Zon ini membawa kabar baik bagi para komedian. Fadly Zon menyerahkan surat keputusan Menteri tentang penetapan tanggal 27 September menjadi Hari Komedi Nasional. Untuk menyerahkan SK penetapan Hari Komedi Indonesia yang bertepatan dengan hari lahirnya seorang tokoh komedi Indonesia yang luar biasa, yang multitalenta, seorang maestro, Bing Slamet, yaitu pada tanggal 27 September. Dan ini merupakan aspirasi sejak lama dari teman-teman seniman komedi, dari PASKI dan juga organisasi lain yang saya kira secara aklamasi mengusulkan agar tanggal 27 September itu menjadi Hari Komedi Indonesia. Penetapan Hari Komedi Nasional ini diharapkan menjadi momentum bagi para seniman komedi untuk terus berkarya, sekaligus sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi mereka. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Iriansyah Wahyudi Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, saat jam masuk kantor, pegawai Dinas Tenaga Kerja di Pelalawan Riau dikejutkan dengan temuan seorang pria yang tertidur di dalam sebuah ruangan. Ternyata pria tak dikenal tersebut adalah seorang maling yang kelelahan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews siang hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Syafaati Suryo pamit undur diri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Maling nih. Ketiduran. Pegawai perkantoran Bakti Praja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pelalawan dikejutkan dengan temuan sosok pria tak dikenal tertidur pulas di dalam ruang bendahara kemarin pagi.
Pegawai bersama aparat yang ada di lokasi berusaha membangunkan. Dan benar saja, ternyata pria tersebut adalah seorang maling. Dalam pengakuannya, pelaku sengaja masuk melalui plafon samping dan mengambil sejumlah barang berharga. Namun karena terlalu mengantuk, pelaku memutuskan untuk tidur. Kepolisian yang tiba di lokasi pun langsung membawa pelaku ke kantor Polsek Pangkalan Kerinci. Selain barang curian yang telah pelaku kumpulkan, ditemukan juga tas pelaku yang berisikan berbagai macam kunci yang diduga digunakan untuk melancarkan aksinya. Pagi tadi, menjelang masuk jam kantor, salah satu anggota saya masuk ke ruangan, di ruang bendahara. Ditemukan, pertama ditemukan itu ada rokok, tas gitu. Jadi curiga, pas dilihat di gudang ada ditemukan orang yang tidak dikenal itu lagi tertidur. Ada perkirakan mungkin pencuri yang tertidur gitu, karena kami tak kenal orangnya. Nah, karena orang tidak kenal, ruangan kita kunci, lalu kami menghubungi Satpol PP dan Polres. Karena pihak kantor tidak merasa dirugikan, pelaku hanya dikenakan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya dan berdamai dengan Dinas Tenaga Kerja. Pelaku pun diizinkan pulang. Pihak Dinas Dinaker, kemudian pihak Disnaker membawa tersangka ini ke Polsek Pangkalan Kerinci, namun karena barang belum sempat diambil, pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek tersebut dan melakukan secara berdamai. Nah, kita pihak kepolisian bang tidak melanjuti kasus ini? Tidak melanjuti kasus karena kedua belah pihak telah berkati berdamai dan pihak Disnaker tidak membuat laporan polisi di Polsek. Sebelumnya, kasus pencurian di perkantoran Bakti Praja sudah sering terjadi. Namun hingga kini, pelakunya tidak pernah tertangkap. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, Ayus melaporkan.